SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuh negara. Ini dua hal yang berbeda, bahwa investasi bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dan saya pikir, coba kita baca berita 2014 itu dengan lengkap seperti apa. Yang dari luar apa yang dari dalam? Yang jelas bahwa dia tidak pernah menolak investasi asing sekalipun. Dia tidak menolak loh. 2014 menolak apa tidak? Mempersulit tidak bisa ditafsirkan menolak. Oh, jadi mempersulit bukan menolak itu? Memangnya menolak itu pasti mempersulit? Nah, di situ kesulitan pikiran saudara. Bukan. Simple aja soalnya tuh. Zaman Pak SBY juga banyak antri. Oh ya, karena itu banyak korban meninggal. Betul. Apa komentar tuh? Ya sama aja. Kan problemnya sama aja kan. Meninggal karena miskin kan. Berarti yang sekarang juga hal yang sama tuh. Jadi you bikin perbedaan hanya untuk membuktikan bahwa yang sekarang terjadi dengan alasan yang sama itu. Jangan pernah mengatakan bahwa Jokowi represif. Demo berjilid-jilid ya, berjilid-jilid dan bertubi-tubi. Emang dilarang? Enggak, difasilitasi kok. Tapi kalau orang melakukan ujaran kebencian, memprovokasi seperti Rocky, ini kalau saya presiden udah saya tangkap Rocky Gerung. Yes, okay. Salam. Silakan Bang Rocky. Gini ya, saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Millennials, bahkan ada yang dari Eropa, Australia, Amerika, ada beberapa yang mempertanyakan apa sebetulnya yang terjadi di Tangerang sehingga mahasiswa dibanting. Itu pertanyaan millennials, bukan mempersoalkan dibantingnya itu, tapi Indonesia beradab apa enggak itu. Jadi bagi mereka itu terganggu. Lalu mereka mendengar kekonyolan-kekonyolan dalam politik kita. Banteng versus celeng. Dia bingung. Mereka masih panggil saya Om Rocky. Om Rocky itu menterangin ada apa di Indonesia. Padahal kami millennials yang 2024 nanti, yang umurnya sekarang 16, berarti 2 tahun lagi akan memilih itu. Mau lihat pertengkaran akademis di dunia politik Indonesia sama seperti pertengkaran akademis di luar negeri itu. Yaitu soal gender equality, soal environmental ethics, soal new kind of economy, soal degrowth. Jadi mereka tanya, kok kita nggak dengar ya Puan ngomong itu? Kok kita nggak dengar ya mereka sebut Om yang rambutnya kayak bintang film itu putih itu. Ganjar Pranowo nggak ngomong itu. Kok kita nggak denger ya Kang Emil ngomong itu. Jadi bagi orang yang berpikir bahwa Indonesia harus berubah, terutama milenial yang punya kepentingan, karena mereka akan mengasuh Society 5.0 nanti, merasa Society 5.0 itu isinya adalah intellectuality, isinya adalah environmental ethics, isinya adalah gender equality, isinya adalah human rights. Mereka nggak dapat ide itu. Jadi konyol bahwa kita berupaya untuk naikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan sama, mereka anggap ini orang nggak ngerti the new grammar of world politics adalah gender equality. Biasanya orang biasa kalau dengar politik itu tidak suka. Padahal yang dipolitikin tuh pasti orang biasa. Nah sekarang orang biasa mulai berpolitik. Pusing,
kita akan tambah pusing dengan konsultasi dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung, dosen filsafat dari UI, sangat terkenal pandangan-pandangan yang mendasar mengenai apa saja. Kali ini kita bicara, betul nggak yang saya amati, kayaknya politik sekarang nih sudah diminati orang biasa. Misalnya di pilkada kemarin, banyak orang yang bukan pendukung Gerindra, bukan pendukung PDIP, tapi mendukung person-person yang diusung. Ada juga orang mendukung Faisal Basri dalam jumlah banyak, sampai lebih banyak dari Golkar, partai terbesar sepanjang masa. Sangat memalukan itu. Nah, tapi juga membanggakan bagi orang biasa yang mulai berpolitik. Bagaimana komentar Pak Rocky? Saya kira itu gejala yang sehat, artinya politik mulai kembali ke pangkuan pemiliknya, yaitu rakyat biasa, orang biasa. Selama ini kan politik dikuasai, dimonopoli oleh sekelompok orang yang bahkan menghasilkan gejala kecanduan kekuasaan itu di antara elit, sehingga orang yang kecanduan politik, kecanduan kekuasaan itu pada akhirnya akan jadi ilusionis gitu, menganggap bahwa segala sesuatu bisa dia pertahankan terus. Nah, bahayanya orang yang berilusi tentang kekuasaan akibat kecanduan tidak lagi mempergunakan akal sehat untuk mengelola urusan publik. Jadi itu sebenarnya sumber dari korupsi, karena ada ilusi untuk menumpuk terus kekuasaan tanpa ada distribusi itu. Orang merasa dia bisa numpuk terus dan tidak akan ada terjadi apa-apa pada dirinya. Ya, karena dianggap kekuasaan itu properti yang boleh diwariskan secara darah, secara karisma, segala macam itu. Padahal politik adalah konsumsi semua orang publik yang seharusnya terbagi merata. Akses pada politik harus terbagi merata. Sekira itu dasarnya tuh.